kita mulai. Ada baiknya celananya dibenerin dulu dong. Udah melorot nih ya. Luar biasa. Iya, iya. Pahanya sekarang udah lurus kayak jalan tol. Iya. Udah gak ada tanggul-tanggul. Tadi Jangan cerita ke orang yuk kalau gue ngasih lihat paha gue. Enggak. Malu. Iya. Beberapa hari yang lalu gue mimpin lu. Serius? Iya. Gue juga sering mimpin lo. Enggak, tuh lu kangen gak? Gue lagi kangen Lagi gak? kangen. Masa? Minggu-minggu ini. Minggu depan udah enggak. Itu mimpinya gak bisa gue ceritain. Gimana, seru? Takut disensor. Waduh. Tapi oke nggak? Oke. Oke. Gue gak pernah mimpi-mimpi begitu ya? Oke. Lu baik, lu Mimpi baik. apa sih lo? Gak tahu. Sehat, Sehat? Natasha. Sehat dong. ganti nama. Iya dong. Tapi ini masih dalam euforia medali emas ganda putri perdana Indonesia di Olimpiade Tokyo. Jadi ada seseorang yang sangat amat berperan penting dalam hidup seorang Apriani. Aku ada artikelnya dulu ya, kita lihat ya artikelnya, ini dia. Berawal dari raket kayu buatan ayah dan shuttlecock jerami, Apriani raih emas Olimpiade. Oh jadi mereka berdua itu keren. bisa keren banget begitu, ayahnya juga. Iya, sebenarnya ya Nah, itu shuttlecock peran serta bikinan orang sendiri. tua Benar. untuk anak itu pasti. Iya, Ya. iya. Oke, dan kalau mungkin kita lihat sekali lagi sangat amat bangga kita bangsa Indonesia khususnya bangga sekali, terima kasih untuk semua yang sudah berjuang untuk Betul. Indonesia. Iya. Kalian keren luar Luar biasa. biasa. Kami menunggu kedatangan kalian di Indonesia. Dan kebetulan siang hari ini kita sudah terhubung dengan Bapak Amiruddin, ayah handa dari Apriani. Wah. Ya. Oke. Oke, saya ambil, ada mic-nya. Assalamualaikum Bapak. Hei, waalaikumsalam. Bapak kalau boleh tahu Bapak sekarang lagi ada di mana nih Pak? Lagi di Kenari, di Sulawesi Tenggara, di Wah. Kelurahan Labulo. Oke. Audionya. Audionya udah full. full. Mau pakai tawa warga nggak sekalian? Oke, Pak. Pak, Iya, ini keluarga. iya. Betul. Pak, Iya, Pak, betul. ini kita pengen tahu gimana perasaan Bapak dengan pencapaian Apriani, Pak. Haru dan gembira. Haru dan gembira. Haru dan gembira ya, Pak ya. Iya. Oke, Pak, melihat perjuangan Apriani, Bapak pada saat menontonnya juga deg-degan gak sih? Enggak tertekan, enggak. Enggak, deg-degan, Pak, deg-degan, Pak. Deg-degan. Mungkin jauh-jauh. Udah biasa. Oh, sudah biasa. Enggak Iya. deg-degan. Tapi punya feeling nggak Pak kalau Apriani bakalan menang? Ada feeling. Wow, luar biasa. Feeling orang tua dan doa orang tua tuh ya. Betul. Oke, Pak, ini benar nggak sih Pak? Katanya dulu Bapak yang buatin raket Apriani pakai kayu. Iya, ini ada contohnya ini. Oh, Mana Pak? Lihat dong Pak. Coba kasih unjuk manis, Pak. Ini. Oh, iya. Ini. Oh, Ini. Dulunya begitu. dulu emang begitu. Berarti Begitu. kalau kita boleh tahu Apriani, Ini anunya. Koknya ya Pak, Kok. shuttlecocknya ya. ya itu dari umur berapa Pak belajar main bulu tangkis? Dedoknya ini. Iya sabar Pak. Pak, Enggak dia ngasih tahu, ngasih tahu. 3 tahunan. umur 3 tahun udah mulai. Sekali. Wow. Wah. Bapak, kok Bapak bisa tahu waktu itu Apriani suka bulu tangkis? Apa Bapak dulu atlet juga? Mamanya yang aktif. Oh, mama. Oh, Atlet. Atlet dinas. Mamanya atlet renang ya Pak? Atlet timnas. Kalau ada kegiatan. Oke. Ah. Nah, Pak, kebetulan kita siang hari ini ada tayangan dari Apriani. Coba Bapak juga lihat dari rumah ya, Pak ya. Ini dia. Iya. Padahal teleponnya di sini aja, Tibel. Tibel. Takut banget digebet lu. Bapak, Bapak, Iya.
Tadi Apriani cerita katanya dulu Apriani dulu sempat jualan sayur, Pak. Iya, karena banyak juga di depan rumah, di belakang juga banyak. Oh punya kebun sayur, jadi Oh, dijualin. kirain anak di depan sama belakang banyak. Iya. Iya. Oke. Mau ditampilin tapi ini grupnya namanya enggak banget. Oke. Ganti grup. Pak, ini kalau kita lihat bagaimana perjuangan Apriani, Bapak udah komunikasi lagi sama Apriani belum? Udah Pak? Hari ini sudah 3 kali komunikasi. Sudah. Sudah 3 kali komunikasi. Mulai dari tadi di subuh. Oh dari subuh dia. Apa aja Pak yang Apriani katakan untuk semua keluarga yang ada di sana? Kurang jelas suaranya dari situ. Ya. Apa saja yang Apriani katakan tadi pada saat telepon Bapak untuk keluarga di sana Pak? Mereka deg-degan ya nama grupnya mah. Iya. Ini keluar mulu. Gimana? Kurang jelas suaranya dari situ. Ih. Pak. Iya. Ya udah Pak, ini suara aja. Ini tiba grup lu bahaya banget deh kata-katanya. Apa kata-katanya? Parah lu, Bel. Oke. Baik, Pak, ini Bapak ingin apa yang ingin Bapak sampaikan untuk Apriani sekarang, Pak? Silakan, Pak. Pak. Apa? Pak. Iya, apa yang Bapak? Iya. Iya, jangan Iya, marah. Pak. Apa yang ingin Bapak sampaikan untuk Apriani, Pak? Sudah mau ke Indonesia? Apri? Hah? Halo? Iya, Halo Pak, ada di sini Pak nih. Halo. Makasih Pak. Ada Kita apa? di sini. Masih. Pak, ada yang ingin Bapak sampaikan untuk Apriani, Pak? Ya, masih di Jepang. Nanti jam Hah? 6 memang. berangkat. Oh, dia masih ngobrol, dia ngobrol sama tetangga. Bapak terima kasih banyak ya Pak. Bapak sehat-sehat ya Pak. Ya, Tetangga DKM. iya betul. Iya Pak. Iya. Iya Pak. Iya terima kasih Bapak. Assalamualaikum Pak. Sehat-sehat, Pak, dan keluarga. Oke. Ini sekali lagi kita juga sangat amat bangga bagaimana seorang Apriani juga di belakang juga ada wajah kebanggaan dari orang tua, ya. iya. Bagaimana tadi kita mendengar juga cerita perjalanan Apriani dan tidaklah mudah ya. Itu untuk menggapai sesuatu itu tidaklah mudah. Jadi siapapun untuk mereka-mereka yang sudah menggapai itu kita bisa melihat contoh keberhasilannya, perjuangannya. Jadi jangan patah semangat. Terima kasih untuk semua yang sudah berjuang untuk Indonesia dan yang masih berjuang saat ini ya. Yes. Betul. Oke. Semangat. Dan judul untuk hari ini judulnya adalah Tuh, lihat mereka aja bisa. Masa kita enggak? Kalau mereka bisa, kita juga harus bisa. Nah, kebetulan sekarang ini kita kedatangan sosok inspiratif yang patut dijadikan role model. Siapa sih? Coba kita lihat dulu tayangannya. Ini dia. Oke, dan langsung saja kita panggil siang hari ini. Ini dia, Bapak Sapar. Oke, bersama Bapak Sapar siang hari ini, aku ada artikel dulu yang mau kita bahas ya. Apa artikelnya? Ini dia. Kisah kakek Safarudin bersepeda 15 km demi vaksin COVID-19. Wow. Oke, kayak kalau boleh tahu, boleh diangkat sedikit topinya? Nah, biar ganteng gitu. Iya dong. Kayak kalau boleh tahu tadi kan 15 kilo kakek menuju ke tempat vaksin. Nah, emang pada saat itu kakek mah tinggal di mana? Saya tinggal di Kerung-Kerung, Oke. Jadi kakek tahu di sana ada vaksinnya di mana? di tempat kerja. Di tempat kerja. Tempat kerja. Jadi memang kakek sengaja pengen ke sana. Dia sudah lama memang pingin Nanti ada vaksin. tapi tidak pernah ketemu.
di tempat tinggal kakek itu tidak ada vaksin? Tidak ada. Di mana itu? Di Kerung-Kerung. Kereng-kereng itu. Di Makassar, Di Makassar. Makassar ya. Oke, jadi akhirnya mungkin banyak itu justru yang mungkin banyak terharu ya karena perjalanan 15 kilo itu bukan yang mudah. Pertama, yang kedua nggak semua orang mau. Betul. Karena sampai sekarang ini masih ada juga aku temuin yang tidak mau divaksin Jadi gitu. kalau boleh nambahin, Iya. seperti Bapak di video itu kan bilang bahwa Bapak itu juga sudah lama karena suka ditakut-takutin ya Pak ya. Yap. Jadi memang usia lansia ini kemarin pas aku saat vaksin bareng sama aku juga, ternyata masih banyak orang-orang tua khususnya lansia yang baru melakukan vaksin sekarang karena mereka mendapatkan informasi yang salah dan membuat jadi takut. Emang kalau dibilangin kenapa Pak? Bapak ditakut-takutinnya gimana Pak? ditakutinnya gimana Bapak? Kan ditakutin untuk kalau divaksin kalau kena lain penyakit nggak bisa berobat lagi. Jadi tapi saya yakin Bapak sehat. ya amin. Mudah-mudahan saya kalau sudah divaksin akan mudah bekerja. Mudah bekerja. Iya. Sebelumnya, berarti memang dengan sebelum divaksin ini kan Bapak merasakan sendiri perubahan Ya. ekonomi Iya, gitu ya. benar, Emang benar. Bapak kalau boleh tahu Bapak bekerjanya apa Pak? Saya banyak pekerjaan. Saya kerja angkat barang Ya. di Pegadaian, kantor Pegadaian. Kantor Pegadaian. Iya di Makassar, namanya itu saya punya bos Pakon, namanya Bima Trans. Ya. Saya bekerja situ, yang kalau tidak ada pekerjaan lain, saya isi galon. Isi karung. Galon. Galon. Dan Bapak angkat sendiri galonnya? Iya. Oke. Berapa Bapak saat ini usianya berapa? Susah jalan 65. Jalan 65. Bapak kemarin kan pas berangkat vaksin sendirian ya? Sendiri. Istri, anak-anak semua di rumah sudah vaksin? Sudah semua. Sisa istri belum karena naik turun dia punya tensi. Tensi. Jadi gitu Oma dan Manis nih ya, karena aku kemarin nungguin teman-teman yang vaksin. Jadi kalau misalnya teman-teman punya darah tinggi atau punya sakit gula, itu setelah registrasi itu ada yang namanya observasi. Itu benar-benar dicek tuh tensi darahnya, kadar gulanya. Nah kalau misalnya memang tidak bisa divaksin hari itu, biasanya yang melakukan observasi itu memberikan penyuluhan juga. Ada pencegahan-pencegahan sehingga bisa balik lagi di lain waktu atau bisa kadang nunggu dulu nih 15 menit sampai 20 menit sampai siapa tahu tensinya mulai membaik baru bisa. Gitu ya Bapak kemarin gitu ya Pak? Iya benar juga. Tapi saya yakin saya punya pergi vaksin itu memang yakin betul saya divaksin. Makanya saya bilang di Makassar, tolong semuanya yang di Makassar ini tolong dibantu divaksin semuanya. Jadi memang masih banyak di sana yang belum menerima vaksin Pak? Ya tapi masih banyak orang takut Pak. Masih banyak orang takut? Iya. Oke, jadi sebenarnya dari video Bapak viral ini mengajak kita semua nih ya untuk mau divaksin. Ya, Iya, itu benar. terbukti di usia 65 tahun Bapak masih sehat dan mau Indonesia bisa kembali lagi pulih seperti dulu lagi ya Pak ya. benar. Ini coba Bapak kan usianya 65, kemarin sudah divaksin. Apa yang Bapak rasakan setelah Bapak divaksin? Agak sehat lagi, tambah kuat lagi. Oh, ya. Tambah semangat lagi ya Pak ya. Masih Dan nggak ada saya habis divaksin kembali naik sepeda lagi. Sepeda lagi ya. Iya. Semangat lagi. Nah, ini mudah-mudahan ini bisa terjawab untuk orang-orang yang sudah menakut-nakuti Bapak ya. Benar. Vaksin dan nanti kalau pasti ditakut-takutin ini gimana Pak emang Pak? Dia Kalau bilang, divaksin nanti katanya kalau divaksin itu kalau mau pergi rumah sakit kasih obat bisa bahaya risikonya. Oh, bisa bahaya resikonya. Oke. Nggak bisa minum obat lain kalau kena panas tiba-tiba segala-gala saya ingat. Tapi saya memang sudah yakin bilang saya mesti vaksin. Ya. Oke. Nah, ini justru pada saat Bapak setelah vaksin kemarin ini dan videonya sempat viral diupload oleh salah satu orang ya. Nah, ini banyak bantuan yang diterima oleh Bapak Sapar. Apa aja Pak bantuannya? Dari Pak Gunawan motor Yang juga. mana Pak Gunawan? Ini. Oh Bapak keren manggilnya loh, Pak Gunawan loh. Pak Gunawan. Bapak doang loh, Iya. Pak Gunawan keren. Iya. Oke, nah ini ada artikel dulu Pak. Coba kita lihat artikel ya, artikelnya.
Ivan Gunawan berikan motor pada Bapak penempuh 15 km demi vaksin. Iya benar Pak, benar. Dikasih motor. Dikasih Pak. Wah. Jadi Terima kasih. sama-sama Pak. Jadi saya tuh melihat berita Bapak di sosial media itu hari Kamis. Hari Kamis malam saya instruksikan, kebetulan saya juga ada toko di Makassar, Oma. Jadi tolong cari Bapak dan siang-siang udah langsung dapat. Bapak kaget nggak pasti hubungin? Betul-betul saya kaget, tidak sangka dapat. Emang belum punya motor? Pernah ada Pak, tapi saya jual. Pernah ada, tapi dijual. Saya sih pertimbangannya nanti vaksin kedua Bapak jangan naik sepeda, Bapak bisa naik motor. Sudah. Saya sudah kembalikan yang bersangkutan punya sepeda. Oh sepeda Bapak minjem juga? Pinjam juga Pak. Berarti Bapak sekarang dari Makassar ke Jakarta Naik naik motor dari gue. Igun. Jauh banget dong. Kagak dong, gempor bapaknya. Kadang-kadang si Wendy bener-bener. Oke, nah sebelum itu kan baru motor ya kan. Nanti kan dari Igun mah tenang Pak, nanti ada bensin 1 tahun. Iya. Ini semua. Itu mah udah tenang. Kalau sama Pak Gunawan, semua masalah dituntaskan. Tahun depan Bapak mungkin bisa dipindahin sama Pak Gunawan ke Jakarta. Iya. Jadi Bapak sabar ya. Kalau Bapak mau nyanyi, Aku ada tayangan di mana penyerahan motor untuk Bapak Sapar dari Bapak Ketua Yayasan Dunia Mega Bintang, Bapak Gunawan. Bapak Gunawan. Ini dia. Nah, apa yang Pak Sapar sekarang ini ingin sampaikan sama Pak Gunawan? Pak Gunawan, selaku Ketua Yayasan boleh silakan. kayak gini aja. Iya, Mak, ya. Orang dikasih kesempatan. Iya, orang. Kayak gini aja. Pak Gunawan, National Director. tolong dengerin dulu. Abis ini kita gunting pita ya. Iya. Pembukaan gedung. Saya ini banyak terima kasih dari bantuannya, dari motor dengan pakaian saya bawa juga kembali ke sini, saya pakai. Ya, nanti pulang dari sini pakai lagi. Pakai lagi. Itu banyak terima kasih banyak kesan, karena saya kalau tidak ada Kendaraan. pakaian, tidak ada celana cuma satu yang saya pakai itu saja saya pakai selama ini. Siap malam saya pakai, pulangnya jam 9 malam Pak kerja. Ada kalanya dapat 100.000 1 minggu, tapi saya berjuang mudah-mudahan ada berkahnya. Dengan tempat kerja saya Pak Konji itu Pak, Bima Trans yang saya akui dengan pegadaian Pak, yang biasa bantu saya belikan segala-galanya Pak. Bapak sampai hari ini masih bekerja? Masih Pak. Anak ada Bapak? Ada Pak. Tinggal sama Bapak atau? Tinggal sama saya Pak. Sama saya juga kerja di cuci motor juga Pak. Itu yang paling bungsu, sudah 27 tahun. Itu saya bilang jaga. Betul, yang penting kita jujur. Betul Pak. Jangan cari yang masalah. Ya. Itu saya jaga anak. Cuma Jadi sampai sekarang ini Bapak bekerja atau hari-hari celananya Bapak gunakan hanya satu. Warna hitam ini aja. bukan ini yang warna Oh, putih. Iya. dari Trans. Iya. Kemarin dikasih celana juga nggak Pak? Iya, tapi kan belum juga saya potong. Oh kepanjangan. Iya, oke. Jangan salahin gue. Gue nggak ada nyalahin. Iya. Nggak ada nyalahin. Nah, tapi kita lihat bagaimana Bapak Sapar sendiri ya memang jujur ya apa yang dia miliki, apa yang ini. Tapi yang kita pelajari dari Bapak Sapar ini adalah bersyukur dengan apa yang dihadapi. Sebenarnya Ya. yang aku lihat dari Pak Sapar ini begitu tegar, tidak mau merepotkan orang lain, terus bekerja. Karena saya melihat Pak Sapar ini bukan tipe orang tua atau laki-laki yang suka meminta belas kasihan orang. Tapi beliau justru malah memberikan kita toladan bahwa di usia ke-65 tahun Bapak ini masih ingin sehat, masih ingin bersama dengan keluarganya. Jadi makanya Bapak berjuang untuk mendapatkan vaksin. Dan ternyata vaksin itu gratis ya Pak? Iya gratis Pak. Bapak nggak usah harus bayar ya Pak ya? Enggak. Jadi untuk teman-teman yang belum melakukan vaksin, banyak sekali pastinya penyesalan yang nanti kalian hadapi gitu. Karena apabila kita sudah vaksin, kita terkena COVID, sakit kita tidak separah orang yang belum vaksin, Ya. Oma. Ya.
Jadi Mungkin itu yang bisa aku sampaikan ya, Pak, mungkin kalau dari Bapak sendiri yang ajak semuanya untuk vaksin dan jangan takut vaksin. Ayo Pak, ajak semuanya. Mari kita ikut anukan Tunggu ini Pak, vaksin. tunggu. Tunggu Pak, Ya Pak, majuan kali Pak, sini Pak boleh. sebentar Pak. Oh Mike, oh pidato. Mari kita bersama mengikuti Pak yang ikut vaksin semuanya yang ada di sini supaya sehat selalu. Amin. Ya, itu yang saya sampaikan Pak. Karena tidak tahu bicara bagaimana Pak. Iya, Karena saya orangnya apa namanya, tidak terlalu biar di Makassar Bu, tidak pernah jarang pulang kerja di rumah saja, tidak pernah bilang pergi orang rumahnya orang saya mengemis Pak. Oke, baik. Jadi maksud dari Pak Sapar ini adalah ayo semuanya jangan takut untuk divaksin. Kita kembalikan Indonesia bisa pulih kembali Amin ya Allah, amin. dan sehat. Kita semua bisa beraktivitas dan bekerja seperti dulu lagi. Ya. Nanti kita akan kembali lagi setelah yang satu ini tetap di Brownies obrolan manis.